Pakistan akan membantu menyuplai rudal balistik ke Iran jika perang dengan Israel meletus. Organisasi Kerjasama Islam atau OKI mengadakan pertemuan darurat di Arab Saudi karena Iran berupaya membalas pembunuhan pemimpin Hamas dan Hizbullah oleh Israel. Jerusalem Post melaporkan pada Selasa 6 Agustus, beberapa sumber Arab mengatakan bahwa jika konflik antara Iran dan Israel meningkat, Pakistan berencana untuk memasuk Iran dengan rudal balistik jarak menengah, yaitu Shahin-3. Pernyataan tersebut disampaikan di tengah pertemuan darurat para menteri luar negeri OKI di Arab Saudi. Pertemuan tersebut diminta oleh Iran dan Pakistan. Pertemuan di kota pesisir Jeddah itu mencakup diskusi tentang kejahatan pendudukan Israel dan pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Oki mewakili 57 negara Islam dan menganggap dirinya sebagai suara dunia Muslim. Sementara itu, The New York Times melaporkan dua sumber Iran, salah satunya adalah anggota Garda Revolusi, mengindikasikan bahwa Moskow telah mulai memasuk Iran dengan radar canggih serta peralatan pertahanan udara. Kelompok bersenjata Lebanon, Hizbullah, melancarkan serangkaian serangan pesawat tak berawak atau drone dan roket ke wilayah Israel Utara pada Selasa 6 Agustus. Mereka juga memperingatkan pembalasan yang sangat dinanti-nantikan atas pembunuhan seorang komandan tinggi oleh Israel minggu lalu belum akan terjadi. Hizbullah meluncurkan segerombolan drone ke dua lokasi militer dekat Acre di Israel Utara dan juga menyerang kendaraan militer Israel di lokasi lain. Militer Israel mengatakan sejumlah pesawat nirawak musuh diidentifikasi melintas dari Lebanon dan satu di antaranya berhasil dicegat. Beberapa warga sipil terluka di sebelah selatan kota pesisir Naharia akibat serangan rentetan drone tersebut. Rekaman TV Reuters menunjukkan satu lokasi jatuhnya pesawat di dekat halte bus di jalan utama di luar kota. Dalam sebuah pernyataan, militer Israel mengatakan sirine berbunyi di sekitar Acre, tetapi ternyata itu alarm palsu. Angkatan udaranya juga menyerang dua fasilitas Hizbullah di Lebanon Selatan. Kekhawatiran meningkat bahwa Timur Tengah dapat terjerumus ke dalam perang besar-besaran, menyusul sumpah Hizbullah untuk membalas pembunuhan komandannya, yaitu Fuad Shukr, dan oleh Iran untuk menanggapi pembunuhan di Teheran minggu lalu terhadap kepala kelompok militan Palestina Hamas. Sebuah sumber Hizbullah mengatakan kepada Reuters bahwa tanggapan terhadap pembunuhan Komandan Fuad Shukr belum akan datang. Intelijen Amerika Serikat memperkirakan serangan terhadap Israel akan terjadi dua gelombang, masing-masing dari Iran dan Hizbullah. Akan tetapi tim keamanan nasional Amerika Serikat belum mengetahui jelas kapan Iran dan Hizbullah akan melancarkan serangan ke Tel Aviv. Para pejabat di pemerintahan AS sedang berupaya untuk bersiap menghadapi kemungkinan serangan tersebut. Mereka terus melobi Iran dan Hizbullah agar mengurangi tingkat respons terhadap Israel. Informasi intelijen AS menunjukkan Iran dan Hizbullah belum memutuskan apa yang sebenarnya ingin mereka lakukan. Ancaman serangan dari Iran dan Hizbullah menyusul pembunuhan komandan Hizbullah, Fuad Shukr, di Beirut, Lebanon pada 30 Juli. Dan juga Kepala Biro Politik Hamas, Ismail Haniyeh, di Teheran pada 31 Juli lalu. Menyusul ancaman ini, Departemen Pertahanan AS atau Pentagon menuduh proksi Iran telah menargetkan pasukan AS di pangkalan udara Ain al-Asad, Irak pada Senin malam. Pentagon memperkirakan akan ada serangan tambahan oleh milisi pro-Iran terhadap pasukan Amerika Serikat di wilayah tersebut dalam beberapa hari mendatang. Kelompok Perjuangan Palestina Hamas resmi menunjuk Yahya Sinwar untuk menggantikan Ismail Haniyeh sebagai pemimpin Biro Politik. Sinwar dipilih sebagai pemimpin berdasarkan suara bulat kelompok tersebut. Pejabat Hamas Osama Hamdan mengatakan, Hamas menyadari jiwa kepemimpinan dari Sinwar, utamanya dalam hal negosiasi. Hamdan berujar Sinwar memiliki pengetahuan yang akurat mengenai pendudukan, sehingga diharapkan dapat memperkuat posisi negosiasi mereka di tahap selanjutnya. Penunjukan terhadap Sinwar ini hanya kurang dari seminggu
dari pembunuhan Haniyeh di Teheran, Iran pada akhir Juli lalu. Dengan terpilihnya Sinwar, maka jadi pesan kuat bagi Hamas bahwa mereka tetap melanjutkan gerakan perlawanan. Selain itu, juga jadi sinyal bahwa kelompok tersebut akan lebih sulit diajak bernegosiasi. Pasalnya, Sinwar dikenal memiliki pendekatan lebih keras dalam menghadapi Israel dibandingkan Haniyeh yang cair. Adapun beberapa menit setelah penunjukan Sinwar, Hamas langsung melancarkan serangan ke Israel pada Selasa 6 Agustus malam. Yahya Sinwar baru saja ditunjuk oleh kelompok Hamas untuk menggantikan Ismail Haniyeh menjadi kepala biro politik. Terpilihnya Sinwar mengisyaratkan bahwa Hamas akan tetap melanjutkan perlawanan mereka terhadap Israel. Sosok Yahya Sinwar menjadi musuh nomor satu yang dicari oleh Israel karena dianggap sebagai dalang serangan tanggal 7 Oktober 2023. Militer Israel terus memburu keberadaan Sinwar yang dilaporkan tinggal di wilayah Gaza. Bahkan Israel menyebutnya sebagai orang mati yang berjalan. Meski dilaporkan tinggal di Gaza, namun keberadaan Sinwar tak bisa dipastikan. Bahkan hanya ada 2 hingga 3 orang yang mengetahui pasti lokasi Sinwar saat ini. Adapun Sinwar lahir di Khan Yunis, Gaza Selatan, dan bergabung dengan Hamas ketika Sheikh Ahmad Yassin mendirikan kelompok tersebut pada tahun 1987. Tahun berikutnya, Sinwar mendirikan aparat keamanan internal kelompok tersebut dan memimpin unit intelijen. Sinwar pernah menjalani 4 hukuman dalam kurun waktu 23 tahun atas pembunuhan 2 tentara Israel dan bebas pada 2011 silam di bawah kesepakatan pertukaran tahanan. Seusai bebas, Sinwar langsung naik pangkat dengan terpilih menjadi anggota Biro Politik dan ditugaskan berkoordinasi dengan Brigade Kasal. Ia juga memainkan peran politik di Hamas dan memimpin perlawanan terhadap Israel selama 7 pekan di Gaza pada 2014 silam. Dibandingkan dengan Haniyeh, sosok Sinwar lebih suka cara yang lebih keras dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Terpilihnya Yahya Sinwar sebagai pemimpin Biro Politik Hamas membuat Israel kian naik darah. Bahkan Sinwar kini jadi tokoh puncak Hamas yang jadi target nomor 1 untuk disingkirkan. Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, melalui unggahan di media sosial X, Rabu 7 Agustus mengungkapkan pengangkatan Sinwar jadi alasan kuat untuk segera melenyapkan Hamas dari muka bumi. Hal serupa juga disampaikan oleh juru bicara militer Israel, Laksamana Daniel Hagari. Hagari bahkan mengatakan bahwa hanya ada satu tempat untuk Sinwar, yakni di samping Panglima Militer Hamas Mohammed Deif yang sudah tewas dalam serangan pada pertengahan Juli lalu. Israel memiliki dendam kesumat dengan Sinwar karena tokoh kelahiran Khan Yunis itu dianggap sebagai dalang serangan 7 Oktober 2023. Selama ini Israel kesulitan mengidentifikasi lokasi keberadaan Sinwar meski diyakini ada di Gaza. Sinwar dilaporkan kerap berpindah-pindah dari terowongan satu ke terowongan lainnya di Gaza. Licinnya Sinwar membuat intelijen Israel dilaporkan tidak memiliki informasi mengenai dirinya. Terkait hal ini, militer Israel bahkan membuat sayembara untuk siapapun yang mengetahui keberadaan Sinwar akan diberi uang hingga $400 AS atau setara 6,4 miliar rupiah. Meski telah dimuat di media nasional Israel, namun kebenaran sayembara tersebut belum dapat dikonfirmasi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.